hijab, ada salab, hijabun sama salbun. Ini positif, ini negatif. Nah, disebut sifat salbiyah karena fungsi 5 sifat ini untuk menafikan apapun yang tidak ada, yang tidak layak bagi Allah. Pokoknya semua yang kita bayangkan pada diri Allah kayaknya nggak apa-apa gitu, itu ternafikan dengan sifat ini. Oleh karena itu, ketika misalnya Al-Quran menyebutkan bahwa Allah beristiwa di atas aras, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Allah Ar-Rahman beristiwa di atas aras. Waktu kita cek di kamus ternyata istiwa artinya duduk. Cek di kamus berarti maknanya istiwa artinya apa? Duduk. Itu kita bayangin Allah duduk. Gimana duduknya Allah ya? Nah, itu kita sebelum nyampe kesimpulan duduknya Allah bagaimana, buru-buru balik ke sini. Kemana kira-kira dari yang 5 itu? Mukhalafatul lil hawadisi, sehingga otak kita jangan sampai membayangkan duduknya Allah seperti duduknya manusia. Ngerti nggak? Jadi pada saat kita membaca Al-Quran, oh Allah duduk di atas aras. Duduknya Allah bagaimana ya? Pokoknya semua yang lu bayangin salah pasti. Gitu. Karena ternafikan dengan sifat mukhalafatul lil hawadisi. Kalau kita tidak menetapkan ini, nanti otak kita sembarangan jadinya. Oh Allah duduk. Berarti Allah duduknya begini kali ya? Nah, itu bahaya. Apalagi ayat hadis-hadis Nabi yang menyebutkan tentang Allah yang kayak seolah-olah mirip sama manusia. Misalnya hadis tentang Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam, ya kan ada kan? Tahu nggak hadisnya yang Allah turun di Innallaha yanzilu ila sama'i dunya di sepertiga malam yang mendengarkan doa-doa orang pada tahajud kan? Itu kan hadisnya ngomongnya Allah turun. Nah coba bayangin Allah turun bagaimana? Kalau kita tidak dibatasi dengan sifat mukhalafatul hawadisi, jangan-jangan kita lagi bayangin Allah turun kayak naik kuda turun. Wah itu bahaya. Jelasnya? Gitu. Jadi ini disebut sama sifat salbiyah. Jadi fungsinya untuk itu tuh. Kalau kita baca ayat Quran, baca hadis, jangan kita cek secara hati harfiah lafziyah, kok ini seolah-olah seperti kayak perbuatan manusia ya. Nah maka otak kita langsung menafikan apa yang kita pikir, enggak begitu gitu. Maka nanti ayat-ayat yang sifatnya menyebutkan Allah di langit, Allah duduk, Allah punya wajah, Allah turun, itu nanti mesti dinafikan dulu semua hal yang berkaitan dengan sifat salbiyah ini. Baru kita cari bagaimana cara makna yang pas untuk memahami ayat-ayat itu. Gitu. Tanpa ada sifat salbiyah, kita akan selampangan nanti. Maka kita akan masuk kepada firqah yang dolalah, yang sesat. Kita akan mengatakan Allah punya mulut, Allah punya tangan, Allah punya kaki. Wah itu bahaya. Itu masuk firqah yang dolalah, yang sesat. A'udzubillahi min dzalik.